Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dinwadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Eka Setiabudi SPD MPD selaku dosen pengampu Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah, kepada teman-teman 6 PGSDA 7 yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat melakukan pembelajaran secara daring ini dengan keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Amin. Selawat serta salam marilah kita sanjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di hari kiamat. Yang ketiga, saya di sini sebagai moderator akan menyampaikan materi asas-asas etika penulisan karya ilmiah, sikap ilmiah dan plagiarisme dari kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Mbak Cilma Nuzulia Rimadani, yang kedua ada Mbak Nita Lutfiana, yang ketiga Mbak Nur Saidah, yang keempat Imam Saputra, yang kelima ada Mas Rahmat Singgih Widodo. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan sedikit materi dari saya sebagai pengantar. Yaitu yang pertama, nanti kita akan membahas tentang pengertian etika penulisan karya tulis ilmiah. Yang kedua adalah asas-asas etika penulisan karya tulis ilmiah. Yang ketiga, sikap ilmiah. Yang keempat, plagiarisme. Baik, untuk yang pertama, pengertian etika penulisan karya tulis ilmiah. Jadi etika itu adalah pembahasan teoritis tentang nilai yang berlaku. Sedangkan moral adalah penilaian atas perbuatan yang dilakukan. Nah, etika penulisan ilmiah adalah norma atau standar ukuran atau perilaku yang dilakukan dan tidak boleh tidak dilakukan oleh penulis tentang baik atau buruknya cara penulisan ilmiah. Jadi wajib dilakukan untuk penulisan karya ilmiah. Oke, etika penulisan ilmiah bertujuan agar penulis dapat mengetahui bahwa walaupun ia memiliki kebebasan dan bisa bertindak secara mandiri atau otonom, dalam penulisan karya tulis ilmiah, penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya. Jadi walaupun si penulis mempunyai hak mutlak, katakanlah, atau kebebasan untuk menulis, tapi dalam hal ini penulis itu masih diharuskan untuk mematuhi syarat-syarat yang akan dilakukan dan juga harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu asas-asas etika penulisan karya tulis ilmiah. Sebagai peneliti harus memperhatikan etika penyusunan karya tulis ilmiah. Di antaranya yaitu peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama. Yang kedua, peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya untuk disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan tanpa mengenal publikasi atau berganda atau diulang-ulang. Yang ketiga, dari hasil suatu kegiatan penelitian merupakan sesuatu yang sangat rumit, padat, dan ringkas, tetapi tidak dalam penyampaian dalam bentuk sederhana. Yang keempat, melakukan atau menghasilkan suatu kegiatan penelitian, penulis harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, menghindari upaya plagiasi dan pemalsuan informasi yang dapat mengakibatkan kerugian pada eksistensi penulis.
baik secara profesi maupun materi, dan juga dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan, bahkan kondisi sosial dan ekonomi. Yang kelima, penulis memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan atau melaporkan bila ada hal yang bertolak belakang pada pandangannya. Yang keenam, ada kolaborasi antara pengajar atau peneliti senior dengan siswa, atau peneliti junior harus mengikuti kriteria yang adil. Yang ketujuh, kolaborasi antara pengajar atau peneliti senior dengan siswa, atau peneliti junior harus mengikuti kriteria yang adil. Yang kedelapan, seluruh penulis bertanggung jawab atas keakuratan dan kejujuran suatu kegiatan penelitian, baik penulis utama maupun pendamping, dan juga yang bertanggung jawab atas kontribusi masing-masing. Yang kesembilan, sebagai bentuk tanggung jawab penulis atau peneliti terhadap hasil penelitian yang dilakukan, KTI yang dipublikasikan harus dapat dibuktikan dengan dokumentasi wujud nyata hasil dari penelitian dan dapat diakses bagi pihak yang berkepentingan. Yang terakhir, seluruh penelitian harus dilakukan dengan standar prosedur dan etika baik terhadap manusia maupun hewan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Yang pertama yaitu ada jujur, tekun, dan sabar. Yang kedua, objektif. Objektif adalah keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat orang lain, atau objektif itu pendapat pandangan pribadi masing-masing. Yang ketiga yaitu teliti, cermat, akurat, dan bersikap futuristik. Bersikap futuristik itu apa? Mampu menyusun teori baru. Dan yang keempat yaitu dapat membedakan fakta dan opini. Yang kelima, berani, tanggung jawab, dan santun dalam berargumentasi mempertahankan fakta atas hasil penelitiannya. Yang keenam, memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu yang ingin diteliti. Yang ketujuh, berpendapat secara ilmiah dan kritis sehingga tidak mudah percaya tanpa adanya hasil observasi data yang ada. Yang kedelapan, sikap rela menghargai karya orang lain. Yang kesembilan, peduli terhadap lingkungan dan masyarakat, serta melakukan kegiatan yang menunjukkan kepedulian. Yang terakhir, terbuka atas kritik dan saran dari orang lain. Saya akan menjelaskan materi tentang sikap ilmiah yang dimiliki oleh seorang ilmuwan. Yang pertama ada sikap ingin tahu, yaitu seorang yang bersikap ingin tahu selalu bertanya-tanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bidangnya. Yang kedua ada sikap kritis, yaitu orang yang bersikap kritis tidak puas dengan jawabannya dan berusaha mencari hal-hal yang ada di balik suatu gejala, bahkan yang melatar belakanginya fakta yang dihadapi. Yang ketiga ada sikap terbuka, yaitu selalu bersedia mendengar pendapat, argumentasi, kritik, dan keterangan orang lain. Yang keempat ada sikap objektif, yaitu sikap objektif ini terlihat pada kebenaran, akan mampu mengesampingkan sikap prasangka pribadi atau pendapat yang disampaikan berasal dari pernyataan atau pendapat orang lain. Yang keenam ada sikap rela menghargai karya orang lain, yaitu sikap yang menghargai karya orang lain yang terlihat pada menyebutkan sumber secara jelas dan pendapat yang disampaikan dari pernyataan atau pendapat orang lain. Yang keenam ada sikap berani mempertahankan kebenaran, yaitu sikap ilmiah membuat orang lain berani menyatakan kebenaran atau fakta atas hal penelitiannya. Yang keenam ada sikap pandangan jauh ke depan, yaitu orang yang punya pandangan jauh ke depan. Sikap ini dibuktikan dengan selalu ingin membuktikan hipotesis yang disusunnya demi mengembangkan teori barunya.
Selanjutnya yaitu plagiarism. Plagiarism berasal dari bahasa Latin yaitu plagius yang berarti penculik atau plagium yang berarti sebuah penculikan, dan dari bahasa Yunani yaitu plagion. Dalam Menteri Pendidikan Nasional tahun 2010 nomor 17 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi menyebutkan bahwa plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk sebuah karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah orang lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jenis-jenis plagiat ada 10. Yang pertama, secondary source, yaitu peneliti hanya mengutip sumber primer dan tidak mengutip sumber sekundernya. Yang kedua, invalid source, yaitu peneliti memberikan informasi yang salah. Yang ketiga, duplication, yaitu peneliti menggunakan karya ilmiahnya sebelumnya tanpa memberikan informasi bahwa karya ilmiah tersebut sudah pernah dilakukan. Yang keempat, paraphrasing, yaitu mengambil teks dari suatu sumber kemudian dilakukan parafrase dan seakan-akan itu merupakan karyanya. Yang kelima, repetitive research, yaitu menggunakan data dan metode yang sama tanpa menyebutkan bahwa metode dan data tersebut telah digunakan sebelumnya. Yang keenam, replication, yaitu mengirim naskah untuk diduplikasi. Yang ketujuh, misleading attribution, yaitu salah atau tidak memadai dalam menyebut pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitiannya. Yang kedelapan, unethical collaboration, yaitu orang-orang yang berkolaborasi melanggar kesepakatan dan etika kolaborasi. Yang kesembilan, verbatim plagiarism, yaitu tindakan mengcopy kata atau ide atau karya orang lain tanpa memberi rujukan. Yang ke-10 yang terakhir yaitu complete plagiarism, yaitu plagiat secara total. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.